Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ilma Hasna dengan NIM 23080860004 dari kelas pendidikan biologi 3A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Ibu Saadah dengan membuat video mengenai beberapa macam hadis-hadis. Yang pertama ada hadis tentang hewan. Di sini saya mengambil hadis dari riwayat Al-Bukhari nomor 3482 versi Fathul Bahri mengenai memelihara kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasani Abdullah bin Muhammad bin Asma'a hadasana Juwariyah bin Asma'a an-Nafi'i an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uidat amra'atu fi hiratin sajanat hatta matat fadakhalat fiha naralahiyya amatha wala saqattuha idza habasatha wala hiya tarakatha taqulu min hasasin ardi. Artinya, telah bercerita kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Asma, telah bercerita kepada kami Juwariyah bin Asma'i dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa disebabkan seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk ke dalam neraka karena dia tidak memberi makan dan minum ketika mengurungnya dan tidak melepaskan sehingga dia dapat dan tidak melepaskan kucingnya sehingga dia dapat menyantap serangga tanah. Hadis ini menjelaskan peringatan keras tentang perbuatan zalim terhadap hewan yang dimana menunjukkan betapa pentingnya rahmat dan rasa tanggung jawab dalam memperlakukan makhluk Allah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang seorang wanita yang dihukum karena dia tidak bisa merawat kucingnya hingga mati kelaparan karena tidak diberi makan, minum, serta tidak melepaskannya agar kucing itu dapat mencari makannya sendiri. Dengan itu, pesan dari hadis ini yakni kita harus berbuat baik kepada makhluk hidup termasuk hewan yang dimana juga memiliki hak atas kasih sayang dan perlakuan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sangat mencela tindakan yang zalim, bahkan terhadap hewan yang dianggap kecil dan lemah. Hadis ini juga memperingatkan bahwa dosa yang berkaitan dengan kezaliman terhadap makhluk hidup dapat mengakibatkan hukuman yang berat di akhirat nanti. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan tanggung jawab, mengajarkan kita rasa tanggung jawab, belas kasih, dan keadilan dalam setiap kehidupan, termasuk memperlakukan hewan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua ada hadis tentang tumbuhan. Di sini saya mengambil dari hadis Tirmidzi nomor 3458 dari kitab At-Tib. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad bin Basarin hadasana Mu'addu bin Hisami hadasani Abi an Qatada an Abi Abdillahi an Zaidi bin Arqama anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yang atu Zaita wal warsa min dati janbi qala Qatadatu yaltuhu wa yalduhu minna jannibi ladhi yastaqih qala Abu Isa hada hadisun hasanun sahihun Abu Abdillahis nuhu ma ya'munu huwa sayyihun basri, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham telah menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah dari Abu Abdullah dari Sa'id bin Arqam bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasanya menjelaskan tentang khasiat minyak zaitun dan wars bagi orang yang menderita radang selaput dada. Qatadah berkata, meminumnya yakni meminum dan mengarahkannya kepada salah satu sisi mulut kanan atau kiri sesuai dengan bagian yang terasa sakit. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan atau sahih, dan Abu Abdullah namanya adalah Maimun dan seorang Syekh Basir. Dari hadis ini dapat menjelaskan tentang manfaat minyak zaitun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam mengobati radang selaput dada atau yang disebut dengan pleuritis. Dalam hadis ini, Nabi mengisyaratkan agar minyak itu digunakan dengan cara meminumnya atau mengarahkannya ke bagian mulut yang terasa sakit seperti pada salah satu sisi mulut, kanan atau kiri. Kemudian, minyak zaitun dikenal kaya akan manfaatnya. Jadi bisa digunakan untuk sebagai obat
yang dapat mengatasi masalah kesehatan seperti radang selaput dada yang ada di penjelasan hadis tersebut. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mengatasi masalah kesehatan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan pada pengobatan alami dan mendorong umatnya untuk menggunakan bahan-bahan alami seperti minyak zaitun untuk kesehatan. Hal ini juga mencerminkan bahwa pengobatan menggunakan bahan alami itu dapat menjadi hal yang efektif dalam penyembuhan berbagai penyakit. 3, yakni ada hadis matematika, yang dimana hadis ini diambil dari buku karangan tafsir Ibnu Katsir pada juz 8 halaman 443 yang menyebutkan sebuah hadis tentang turunnya ayat Al-Qadar ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Urwata qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma arba'ata min bani Israila abadu ilaha samanina ama lam yaksuhu tarafata ayin fadakara Ayyuba wa Zakaria wa Hiskila ba'na Al-Juwazi wa Yusaha ba'na Nuni qala fa'ajaba ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dalika fa'atahu Jibril faqala ya Muhammadu ajibat ummatuka min ibadati wa la'ina fari samanina sanata lam yaksuhu tarafata ayin faqad anzalallahu khairan min dalika faqara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr hada afdalu mimma ajita anta wa ummatuka qala fasura bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menceritakan 4 orang dari Bani Israel yang menyembah Allah selama 80 tahun. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari menceritakan 4 orang dari Bani Israel yang menyembah Allah selama 80 tahun yang tidak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun, yaitu ada Ayub, Zakaria, Hiskil bin Ajus, dan Yusya bin Nun. Maka para sahabat mengagumi hal itu. Kemudian datanglah Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Muhammad, umatmu kagum dengan ibadah selama 80 tahun yang tidak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun. Kemudian Allah menurunkan, ya lebih baik dari ibadahnya orang Bani Israel tersebut. Kemudian Jibril membacakan kepada Nabi, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan, yang berada dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1-3. Ini lebih utama daripada yang dikagumimu dan umatmu. Kemudian Rasulullah dan sahabat merasa senang dengan hal itu. Dan hadis tersebut dijelaskan tentang para sahabat yang merasa kagum dan menceritakan 4 orang dari Bani Israel yang menyembah Allah selama 80 tahun yang sama sekali tidak pernah berbuat maksiat. Kemudian Jibril turun dan menyampaikan bahwa terdapat satu malam yang pahalanya itu lebih baik daripada ibadah keempat orang dari Bani Israel tersebut, yakni disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang dimana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jika dilihat melalui perhitungan matematika, maka dapat keteraturan operasi hitung di mana disebutkan pada hadis ini bahwa terdapat satu malam yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita jabarkan perhitungan tahunnya, maka diperoleh 1000 bulan sama dengan 83,33 tahun. Oleh karena itu, secara hitungan matematika, hadis tersebut benar dengan menyatakan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu ibadah ini lebih baik dari ibadahnya keempat orang Bani Israel tadi, karena 1000 bulan setara dengan 83 tahun atau lebih dari 80 tahun. Keempat, ada hadis tentang dunia, di mana saya mengambil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anni nafhi fi suri faqala rajulu al-qadatu arha fil ina'i qala ahrikha qala fa inna la ara min nafsi wahidi qala fa bidi qadaha ida anfika
yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meniup-niup saat minum. Seseorang berkata, bagaimana jika ada kotoran yang aku lihat di dalam wadah air itu? Beliau bersabda, tumpahkan saja. Ia berkata, aku tidak dapat minum dengan satu kali tarikan nafas. Beliau bersabda, kalau begitu jauhkanlah wadah air tempat minum itu dari mulutmu. Dari petikan hadis di atas dapat diambil kesimpulan, dalam kimia apabila kita menghirup atau meniup asap yang ditimbulkan dari makanan atau minuman yang kita akan minum, maka akan ditimbulkan zat kimia berupa asam karbonat. Zat kimia tersebut dapat berpotensi menyebabkan beberapa penyakit, misalnya penyakit jantung. Nah, dapat dilihat faktanya bahwasanya bertemunya H2O atau air dalam gelas dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut, yakni akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut, kita bisa menyebabkan penyakit jantung. Seperti itu. Akhir atau yang kelima yakni hadis tentang ilmu alam. Pada hadis ini saya mengambil dari hadis Nasai pada nomor 1485 mengenai gerhana matahari, yang dimana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ahbarna Amru bin Aliyan qala hadasana Yazidu wa huwa abnu Zuraihi qala hadasana Yunus an al-Hasani an Abi Bakrata qala kunna ida Nabi sallallahu alaihi wasallam pana kasafat samsu faqama ilal masjid yajaru rida ahu min ajalati faqama ilaihi nasa fasala ataini kama yusalluna falamanu jalat hutabana faqala inna samsa wa qamara ayitani min ayitillahi hawafu bihima ibadahu wa innahama la yakasifani limauti ahdi fa idza ra'aitum usufa ahadihima fasallu wad'u hat yang sifama bikum, yang artinya telah menyebarkan kepada kami Amr bin Ali, dia berkata telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, dia berkata telah menceritakan kepada kami Yunus dari Al-Hasan dari Abu Bakrah, dia berkata kami berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terjadi gerhana matahari, maka beliau berdiri menuju masjid dan menarik selendang karena tergesa-gesa. Lalu orang-orang pun segera berdiri di sisinya dan beliau mengerjakan salat 2 rakaat sebagaimana mereka juga melakukannya. Setelah matahari terang, beliau berkhutbah di hadapan kami seraya bersabda, matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang, tetapi keduanya merupakan tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah untuk menakut-nakuti hamba-Nya. Kalian melihat gerhana tersebut, maka sholatlah dan berdoalah hingga gerhana tersingkap dari kalian atau nampak kembali. Hadis riwayat Nasai ini nomor 1485. Hadis ini menjelaskan panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu menyikapi fenomena gerhana matahari atau bulan yang terjadi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat gerhana atau sholat kusuf yang diikuti oleh para sahabat. Setelah selesai, beliau itu menyingkutbah yang mengajarkan bahwa gerhana matahari, bulan itu bukanlah peristiwa yang berkaitan dengan adanya seseorang itu adanya peristiwa kelahiran atau kematian seseorang. Namun hal ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah untuk menakut-nakuti hambanya agar manusia itu sadar tentang keesaan dan kekuasaan Allah itu sangat dahsyat. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.